sebuah rumah usaha, wirausaha, alat-alat untuk seni, ya, ada seni hadro, ada hadro, banjari, dan juga drum band. Ini lokasinya ada di Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Untuk saya akan berbincang-bincang dengan pemiliknya. Nah, ini nampaknya banyak sekali yang diproduksi. Oke teman-teman, ini produk yang sudah jadi, yang sudah diproduksi. Ini luar biasa, ini banyak banget, ini pokoknya banyak banget. Jadi terbang, kemudian apa ini, jidornya juga ada, lengkap, pokoknya lengkap, alat banjari, keplak juga ada, bungu apa ini juga ada, ini banyak jenisnya juga banyak, dan warnanya bagus-bagus semua, ini luar biasa ini. Jadi memang produksinya sudah cukup terkenal, kualitasnya juga bagus banget ini. Saya tidak tahu, saya belum bincang-bincang dengan pemilik, harganya seperti apa, kualitasnya seperti apa, saya belum tahu. Tapi yang jelas dari saya melihat langsung di tempat ini, bedakan ini sudah luar biasa ini. Modelnya bagus-bagus, warna catnya juga sangat-sangat menarik semuanya, ini luar biasa ini. Nah ini seperti ini, ya, teman-teman. Di semua jenis terbang dijual di sini, diproduksi langsung dan bisa dijual. Dan teman-teman bisa, kalau kepingin beli bisa langsung ke tempat, atau mungkin minta dikirim juga bisa. Tapi kalau dikirim mungkin partai besar mungkin. Oke, saya tak bincang-bincang dulu dengan pemiliknya ya teman-teman, ikuti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ini Pak. Namanya siapa Mbak, siapa ini? Ika Arista. Ika Arista. Iya. Ini termasuk penerus generasi bapaknya nggih? Iya, penerus Bapak. Kalau boleh tahu, ini usaha ini dimulai sejak kapan? Tahun 2015. 15. Sekarang 2025. Lumayan, sudah 10 tahun. Oke. Saya yakin pasti dulu waktu awal nggak seperti ini. Bisa ceritakan? Dulu itu Bapak itu cuma setor bahan bakunya untuk pembuatan hadro tahun 2010 itu ngawali. Terus habis itu setelah itu Bapak itu jualan kayu, pokoknya bahan baku semuanya yang dari bunga itu yang nyuplai itu Bapak. Akhirnya jualan hadro pelan-pelan, terus Bapak produksi sendiri. Setelah itu saya kuliah itu bantuin Bapak, terus jual ngirim-ngirim barang gitu. Terus akhirnya saya setelah lulus kuliah itu kan kerja di puskesmas sambil mempromosikan produk ini, mulai di online dan lain sebagainya, karena Bapak kan nggak bisa online. Terus setelah itu saya ya belajar untuk digital marketing itu sampai ke Jakarta, ke Bandung, pokoknya tak pelajari semuanya. Akhirnya 7 tahun di puskesmas saya resign, fokus di sini bangun perusahaan ini. Oh gitu. Kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa dulu? Analis kesehatan. Wah, jauh ya? Cukup jauh beloknya, ini tidak apa. Tapi memang kebanyakan kita nggak mesti harus sejurusan. Kadang-kadang ya itu. Dulu itu Bapak itu waktu kuliah, Bapak itu dulu asalnya itu tukang bangunan. Oh gitu. Ya, terus habis itu kuliah itu saya disuruh sama Bapak gini, Bapak iso nguliahno tapi gak iso nyangoni, istilah gitu. Iya. Jadi saya kuliah itu sambil kerja jualan ngemper di DTC itu loh Pak. Oh gitu. Kayak gitu. Ya akhirnya karena memang sudah mindset jualan, kerja di puskesmas juga ya pengen jualan. Akhirnya resign 7 tahun itu. Oke. Ini barang bakunya, kayu-kayunya dari mana? Diambil dari mana? Ada yang dari Jepara, Blitar. Terus habis itu banyak Pak, dari beberapa kota. Soalnya kalau kita jagain 2 kota ini, kalau rame itu nggak bisa masuk. Cukup ya. Jadi berarti bahan baku sudah jadi ya. Tinggal ngecat, pasang kulitnya atau apa itu ya. Kayak gitu. Pasaran sampai nembus ke daerah mana, luar negeri atau sampai di Jawa aja? Kalau untuk pemasaran jadi kita
kita ada 2 brand. Jadi ada brand yang khusus untuk luar negeri dan ada brand yang khusus di dalam negeri. Memang tapi kita mulai pengembangan dari brand Indonesia bisa tembus ke luar negeri gitu. Jadi kita sering untuk pengiriman ke luar negeri itu hampir setiap hari, meskipun nggak banyak seperti yang kontainer-kontaineran gitu Iya. enggak, tapi yang setiap hari itu selalu ada, sedikit-sedikit gitu selalu ada. Sistem paket ya? Sistem paket. Paket. Oke. Jenis barang yang dijual apa aja nih, Mbak? Jadi barang awalnya dulu itu cuma hadro. Hadro. Terus setelah itu kita pelajari semuanya karena memang permintaan dari customer, mulai dari kendang, terus habis itu hadro juga sekarang variasinya banyak, drum band dan lain sebagainya. Jadi kita kelompokkan jadi satu, kan ada perusahaan kita juga PT Abataji itu menyediakan alat musik tradisional semuanya. Jadi ada permintaan alat musik tradisional, kita siap untuk menyuplai gitu. Berarti kebanyakan pembelinya termasuk orang pribadi atau mungkin kayak apa ya? Kayak Sekolahan. sekolahan gimana? Jadi 50-50 sih Pak. Oh, gitu Kalau ya. kebanyakan orang pribadi itu 50%, kebutuhan dari sekolahan atau pemerintahan itu 50%. Berarti ini kalau penyediaan seperti gini banyaknya mungkin belinya langsung ada berarti Mbak ya? Iya. Gak pakai inden ya? Enggak pakai. Oh, luar biasa ini. Oh, oke Mbak. Untuk saat ini berapa karyawan yang dipekerjakan di sini? Karyawan di sini sekitar 30 orang. Ada 30 yang beberapa UMKM itu ada UMKM binaan kita sekitar 20. Ada juga. Ada. Jadi UMKM binaan itu gimana mereka itu ngambil bahan baku kita, dikerjakan di rumah, Di rumahnya. terus habis itu kembali lagi ke kita. Kebanyakan tenaga kerjanya orang sekitar atau dari mana? Dari Sekitar, wilayah nggih? Gresik semuanya. Oh gitu. Jadi pertama mesti kalau ada yang dari sekitar, mesti kita mempercayakan di sekitar dulu ya. Ya, Oke, Mbak. Kalau boleh tahu omset satu bulannya berapa? omset untuk tiap bulan itu beda-beda karena kan untuk rebana sama alat musik tradisional itu kan ada event-eventnya. Jadi eventnya itu per Agustus sampai akhir tahun. Oh gitu Karena ya. banyak event. Kalau untuk awal tahun itu kan memang agak anjlok sampai bulan Agustus itu. Jadi untuk 1 tahun ya sekitar berapa ya? 3 sampai 5. Oh gitu. Oke, mulai tahun berapa ini kegiatan seperti ini banyak diminati masyarakat? Tahun berapa ya? Kalau dulu itu kan hadro itu kan untuk acara apa itu kayak keagamaan sholawatan aja. Dan sedangkan untuk tahun 2000 mulai tahun 2020 itu hadro itu kayak istilahnya kayak buat mainan anak-anak kumpulan di kampung. Oh, dan iya, anak-anak iya, itu iya. selawatan gitu. Jadi kita juga dengan meng-up di media mempromosikan bahwasanya hadro ini tidak hanya untuk acara selawatan aja, tapi bisa digunakan anak-anak gitu. Jadi tahun 2020 itu kita promosikan seperti itu mulai dari di TikTok sama lainnya. Waduh, ini berarti ini luar biasa ini. Jadi sudah bisa memproduksi, kemudian juga bisa menjual, dan juga sudah tahu waktu-waktu tertentu yang mana masyarakat membutuhkan banyak-banyaknya itu. Nah, gitu nggih. Lalu apa ya? Biasanya kalau misalnya hadro nggih atau mungkin banjari, satu setnya berapa kira-kira? Kalau untuk hadro Banjari Murni itu ada isi 5, harganya mulai dari 1.200.000 sampai harganya 3 jutaan. Oh gitu ya. Tergantung kualitasnya Kualitasnya ya? sama permintaan dari customer. Oh gitu. Termasuk kalau standar berarti sekitar 1 juta berapa? 1.500.000. Murah berarti. Oke. Murah berarti. Oh iya, oke. Mbak, ini kan sudah bisa memproduksi skala besar seperti ini. Iya. Kenapa tidak berkeinginan untuk mengambil tempat yang ada di pinggir jalan raya supaya marketingnya lebih bagus gimana ya? Masih belum ada sih Pak. Dulu sudah pernah di jalan raya. Karena memang kan impresinya itu untuk hadro ini kan orang-orang tertentu aja. Jadi kita percuma sih untuk marketnya itu kan bukan kayak Sasarannya bukan orang umum ya, orang khusus. umum. Jadi lebih orang jauh-jauh itu datang ke sini. Jadi lebih baik di dalam kampung aja yang penting maksimal dan biaya untuk operasional lebih bisa ditekan. Oke. Ya, tapi gini, memang konsepnya begini. Warung itu
kalau udah terkenal, punya nama, meskipun ada di dalam kampung mesti akan dicari orang. Ini, oke. Ini kan kebetulan hari ini ada magang ya, ada magang. Apa memang di sini juga diperlakukan program magang untuk anak sekolah? Anak magang itu enggak sih Pak. Jadi kalau istilahnya kalau kita di sini tuh lebih senang anak magang itu di sini tak suruh untuk belajar, untuk pengembangan. Jadi tidak untuk dioperasionalkan karena operasional itu kan memang kita untuk karyawan tuh masing-masing. Jadi untuk lebih update untuk teknologi yang terbaru. Oh gitu. Ya, jadi anak magang itu sudah tak kasih HP sendiri-sendiri. Jadi kita fasilitasi mulai dari iPhone, iPad atau komputer gitu. Nah, tak suruh mengembangkan aplikasi yang terbaru. Kayak biasanya itu kan pencatatan manual gitu. Nah, itu kita itu kayak belajar, ayo belajar yang untuk digital gimana sih kayak gitu. Terus habis itu sekarang itu kan zamannya AI ChatGPT gitu. Lah, ini gimana caranya foto ini bagus dikelola gitu. Ayo belajar di YouTube bareng-bareng. Oh gitu. iya. Jadi nggak tak masukkan di operasional. Ya, jadi ada masing-masing divisi yang megang. Terus habis itu mereka yang bagian pengembangan gimana proyekmu yang terbaru, kepo-kepo gitu. Jadi tak suruh belajar sampai tak belikan, tak suruh belajar untuk pegang tripod yang itu stabilizer dan sebagainya. Jadi mereka itu biar belajar di sini ngedit pakai Canva, tak suruh ngedit yang terbaru gitu. Biar mereka itu kita juga terbantu untuk ternyata teknologi sekarang itu kayak gini. Ya, bagus. Tapi berarti artinya setiap tahun bisa menerima anak-anak PKL atau magang gitu nggih? Iya. Kayak kita fasilitasi semuanya. Oh gitu nggih? Iya, jadi jadi mulai dari ya semuanya lah serba digital. Iya, betul. Ini memang manfaatnya sangat-sangat banyak ya, utamanya bagi mereka yang magang ya. Jadi mereka punya pengalaman banyak ini. Oke Mbak, ini kita bisa melihat proses Mbak. Oh, monggo. Bisa nggih? Nggih. Luar biasa. Oke teman-teman, kita akan melihat ke tempat proses pembuatan. Ini dikasih nama apa ini Mbak? Usaha ini Mbak? Gresik Tiga Putri. Oh gitu nggih. Kenapa kok Tiga Putri? Kenapa? Anaknya bapak itu ada 3. Semuanya bergabung di sini. Enggak, yang ngelola itu saya sendiri. Oh, sampai Andri. Anaknya bapak 3, Oh. semuanya. Oh gitu nggih. Oh, Tiga Putri nggih. Tempat Pengemasan yang mau diangkat di paket nggih. Iya, ini yang mau dipakai. Nggih. Oh, yang sana. Nggih. Nah, lokasinya banyak ini berarti. Jadi ada terpisah nggih? Bisa proses baku seperti apa, jadi seperti apa, pengemasan seperti apa. Nggih. Ini luar biasa Mbak karena pemasaran sudah nembus luar negeri. Kalau boleh tahu luar negeri mana itu yang paling banyak Mbak? Di Hong Kong, Pak. Hong Kong. Malaysia, terus habis itu Taiwan. Kalau ke Hong Kong kira-kira itu dipakai untuk apa ke Hong Kong itu? Kalau untuk Hong Kong itu untuk pengembangan alat musik. Soalnya kan DJ itu kan sekarang variasinya banyak, Pak. Oh gitu nggih. Iya, variasinya DJ itu kan banyak. Oh iya. Itu untuk menemukan sebuah kreativitas untuk alat musik yang terbaru. Betul. Memang kalau mengacu pada Islami dulu memang terbangnya ya. Tapi kan pemakaiannya bisa dipakai macam-macam gitu. Oh ini tempatnya. Oh besar juga ini tempatnya Mbak. Oh iya. Oh pengecatan ya. Ini. Oh, waduh. Iya. Oh, ini yang produk untuk di luar negeri ya. Kualitas bagus. Mulai dari finishing, terus kadar airnya itu harus benar-benar disesuaikan. Dibakar tujuannya itu apa ini, Mbak? Ngilangin seratnya ini, Pak. Oh, ngurangin seratnya. Tidak memunculkan serat nggih, malah
kurangi. Oh gitu. Hmm. Oh. Ini juga berarti orang-orang yang sudah profesional gitu. Tidak pekerja baru berarti. Ini rata-rata udah berapa tahunan nih, Mbak? Oh, berarti sudah mahir betul ya. Ini prosesnya untuk satu jenis alat ini butuh waktu berapa lama? Mulai pengalusan sampai ngecat 1 minggu. 1 minggu nggih. Satu alat saja. Oh enggak, saya prosesnya kan lama. Oh gitu nggih. Mulai dari pengeringan, pembakaran, Oh. pengecetan, semuanya itu butuh waktu, nggak bisa 1 hari jadi itu nggak bisa. Kalau masang kulitnya butuh waktu lama juga. Itu sekitar 7 hari. 7 hari. Pakai dikeringkan berarti. Ya, Ya. Oh, alah ini Mbak ya. Oh gini ya. Ini dibikin seperti berapa hari? 7 hari. 7 hari. sampai 7 hari sampai kadang 2 minggu tergantung cuacanya. Oh gitu nggih. Oh, dan menggunakan matahari aja. Iya, matahari. Nggak ada semacam open. Ada oven juga. Dan juga bisa. Kayu aja. Oh kayunya aja. Kalau untuk kulitnya berarti pakai sinar matahari. Duh, ini betul-betul sudah luar biasa ini. Jadi mulai nol. Ini seandainya Mbak ini punya kayu sendiri mungkin bikin sendiri malah ini. Nggak ada tempatnya soalnya. Mbak, untuk jenis kayu-kayu yang paling bagus apa ini, Mbak? Ada kayu ini Kak, kayu. Oh, seperti ini. Ini ada kayu nangka, kayu ini. Oh, kayu nangkang ya. Kayu nangka, kayu mahoni. Ini kayu mangga. Mahoni. Ada yang mahoni juga. Oh, gitu ya. Hanya 2 jenis aja yang paling bagus. Iya. Jadi nggak bisa. Kalau jadi sekarang itu sudah apa ya? Sudah lama Pak. Jadi kayu yang benar-benar asli jati itu enggak. Yang satu utuh itu sudah enggak ada. Jadi kalau dipres itu selalu pecah. Soalnya jati kan dulu itu kan jati tua istilahnya. Betul. Jarang ada jati tua. Ada Jati yang puluhan tahun. Sekarang kan jati muda nggih. jati muda semuanya tuh. Jadi nggak bisa kalau dipres itu selalu pecah. Oh gitu. Termasuk itu kelebihan dan kekurangan nggih. Ini setengah jadi Mbak ya, yang seperti ini setengah jadi. Allah. Lubang-lubangnya ini sudah dari sana nggih, Jepara nggih. Ayo tinggal menghaluskan, kemudian ngecat dan memasang kulit. Iya. Kulitnya Kulit dari mana? kulitnya dari Jombang. Jombang ya. Berarti dipasok dari Jombang. Semuanya cukup dari Jombang itu aja. Cukup dari Jombang. Alhamdulillah. Oke Mbak, ini luar biasa, ini patut diapresiasi. Jadi ternyata saya kan gini, kalau YouTube saya begini Mbak, saya memang kepengen membantu masyarakat. Artinya begini, saya kayak judul berusaha untuk berubah nasib. Ternyata apapun yang kita miliki, kemampuan yang miliki bisa dikembangkan. Kalau ada niatan nggih, termasuk Mbaknya berarti yang tadi kan ada 2 putri. Ya, Yang putri 3 nggih. Yang 2 kerja di mana? Yang satu ada di Jakarta, dia ikut suaminya. Yang satu masih ada anak kecil. Ya saya ngikut bantuin saya juga, cuma gitu. barusan lahiran. Nah, insyaallah. Oke. Terima kasih Mbak waktunya. Saya doakan mudah-mudahan usaha Mbak semakin berkembang. Semakin diminati banyak orang sekali lagi dan bisa merekrut orang-orang pekerja yang ada di terutama lingkungan terdekat. Sekali lagi terima kasih.